Oke, kita eh, akan akan mulai sebenarnya tadinya acaranya mau santai aja gitu, ngobrol ngobrol santai, ngobrol asik-asikan, seru-seruan sehubungan dengan logistik ataupun apa bisnis kondisi saat ini, baik itu di dunia logistik maupun di beberapa industri. Dan sebenarnya eh, ini diawali dari keprihatinan saya secara pribadi melihat kondisi negara kita yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, walaupun informasi terakhir dari Pak Purbaya, Kementerian Keuangan, bahwa kita masih punya dana yang cukup dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ini akan berdampak kepada beberapa bisnis industri, terutama mungkin di logistik. Nah, dalam hal ini sebenarnya lebih kepada teman-teman yang mungkin di sini, mungkin karena kebanyakan ada beberapa teman-teman di grup alumni ITL Trisakti ya, Institut apa Logistik Trisakti yang mungkin banyak berkecimpung di dunia ataupun di industri logistik yang cukup bermacam-macam dari mulai kepelabuhanan, darat, laut, udara maupun pergudangan dan lain sebagainya. Dan ada juga yang mungkin teman-teman sedang memulai usaha gitu ya, sedang memulai usaha yang mana mungkin eh, punya pemikiran ataupun punya keraguan-raguan dalam menjalankan bisnis yang akan digeluti ke depan gitu. Karena ternyata mungkin kalau jadi karyawan tidak sepusing kalau jadi pengusaha ya gitu. Jadi memang itu kenyataannya, teman-teman. Dan eh, saya minta mungkin di sini ada Mas Rizky, saya minta tolong boleh di-share eh, untuk registrasi kehadiran. Gunanya apa? Gunanya kita bisa eh, sharing lebih dalam lagi dan Pure malam hari ini saya memberikan sharing ataupun business motivation saya sebutnya eh, secara gratis. Zoom juga kita yang menyiapkan. Jadi teman-teman tinggal menyimak dan mungkin memberikan feedback ya. Seandainya ada pertanyaan ataupun apa boleh mungkin raise hand ya, boleh angkat tangan, boleh tanya juga di chat. Mas Rizky minta tolong untuk chat di chat itu ada registrasi dan mungkin pertanyaan-pertanyaannya di summary untuk bisa kita jawab satu persatu ya. Jadi awalnya itu, jadi keprihatinan saat ini saya sebagai pengusaha yang yang mana sedang berusaha untuk juga membangun bisnis yang memang tidak mudah gitu. Karena kalau mudah semua orang begitu gampang jadi pengusaha gitu. Jadi apakah pilihan untuk menjadi pengusaha ini lebih kepada kesiapan mental kita atau kita tetap aja jadi profesional gitu atau bekerja dengan orang lain. Ya sebenarnya itu bukan pilihan benar atau salah, tapi eh, sebenarnya adalah entrepreneur itu sendiri bukanlah profesi. Menurut saya, entrepreneur itu adalah eh, sebuah pola pikir ataupun mindset, teman-teman, yang mana yang tidak mungkin beberapa kawan-kawan kita mengalami kegagalan gitu. Bahkan saya juga pernah mengalami kegagalan. Oleh karena itu, mungkin saya juga bukan hanya bicara tentang success story, tapi juga fail story. Ini yang mungkin teman-teman jarang temukan gitu ya di dalam beberapa sesi-sesi yang mana teman-teman juga berpikir bahwa wah orang sudah sukses ya gitu dan dia punya usaha dan sukses gitu dan ini yang mungkin jarang jarang ditemui yaitu belajar dari kegagalan-kegagalan yang dialami gitu. Nah, di malam hari ini saya sengaja sudah menyiapkan sebuah materi yang sebenarnya sangat sederhana, sangat simpel, sangat mudah dicerna tapi tetap eh, butuh penjelasan gitu ya. Dan
Kalau nanti sekiranya dalam dalam sesi ini mungkin ada pertanyaan atau apa seperti tadi saya sampaikan. Selamat datang buat yang baru join. Ya, di sini ada teman-teman juga ya beberapa yang sudah sudah join ya, yang mana saya juga eh, mungkin ada beberapa yang belum kenal gitu. Jadi mungkin boleh nanti diregistrasi ya. Minta tolong Mas Rizky. Oke, di sini saya menyampaikan ada 4 konten yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah mengenai kisah tentang Jack Ma dan seorang resepsionis di perusahaannya Jack Ma yang dibangun. Yang kedua adalah pelajaran apa sih yang kita dapat. Yang ketiga adalah strategi dan kompetensi. Ya, yang keempat itu Squid Squid Game itu saya akan buat sebenarnya ini ajak teman-teman semua untuk bisa eh, menjadi apa sebuah role model ataupun kita bikin role play ya nanti kita bikin role play supaya ini lebih menarik dan tidak satu arah. Jadi saya harapkan teman-teman bisa mengambil poin-poin apa yang cukup penting dalam dalam pemaparan pada malam hari ini. Oke, sedikit profil karena tak kenal maka yang jawab tak sayang itu terlalu biasa, terlalu mainstream ya. Jadi buat saya tak kenal maka tak aruf ya. Ta'aruf itu adalah saling mengenal. Kalau Jadi kalau terlalu kenal gimana, Bang? terlalu kenal, terlalu dekat bahaya. Ya, oke. Jadi ini perlu untuk mengenal lebih lanjut karena kita nggak tahu ya. Mungkin bisnis yang kita bangun mungkin akan relate dengan teman-teman kita di luar sana yang ternyata oh kok mencari mix and match-nya itu susah sekali ya gitu. Kok saya semuanya harus pusing gitu. Apalagi kita bicara kalau bicara karyawan ya normally 9 to 5 gitu ya. Mungkin ada yang sampai agak malam sedikit jam 8 jam 9 malam. Akan tetapi eh, ya udah tinggal tunggu habis bulan gitu. Tapi kalau kalau pengusaha berpikirnya pola pikirnya ya atau mindsetnya berpikirnya makin mendekati akhir bulan makin panik gitu kan. Kenapa? Karena tagihannya belum masuk, pembayaran artinya belum diterima. Sedangkan biaya-biaya udah harus disiapkan untuk bayar gaji, apalagi jelang THR dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya pola pikir yang kita perlu bangun walaupun teman-teman masih jadi karyawan gitu ya. Jadi sekali lagi bukan untuk mengecilkan sebagai karyawan ataupun eh, berpikir lebih berat pada saat kita menjadi pengusaha ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi sedikit kita bicara untuk mengenal karena kita mau tahu juga apa sih usaha teman-teman ataupun teman-teman kerja di mana yang mana tahu kita juga bisa saling sharing, kita bisa create bareng. Dan sebelum saya lanjutkan, ada teman-teman bahwa dalam usaha ataupun dalam bisnis itu ada yang namanya modal ya ataupun capital. Menurut saya, capital ataupun modal itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang selalu berpikir, aduh bang, sorry, gua nggak punya modal uang nih bang, gitu ya. Gua nggak punya duit untuk jalanin bisnis, gitu loh. Lu mah enak, bla 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 bla, gitu. Iya, ini banyak yang bilang seperti itu. Dan eh, sebenarnya itu adalah normalisasi ya atas ketidakmampuan dia untuk menjalankan usaha. Jadi selalu excuse gitu ya. Ini mental pengusaha tuh nggak gitu gitu. Mental pengusaha mentok satu, larinya 100. Mentok lagi, lari lagi 100 gitu. Jadi sebenarnya pengusaha ada lebih kepada mindset, cara berpikir kita, cara kita menyiapkan juga eh, program-program ataupun planning-planning gitu. Nah, itu modal yang pertama biasanya orang selalu ribut, aduh bang nggak ada modalnya, ya, nggak ada modalnya. Yang kedua, modalnya modal modal uang ya maksudnya. Yang kedua adalah modal daripada pemahaman ataupun expertise daripada bisnis itu sendiri. Jadi, ada orang punya uang, teman-teman, tapi nggak tahu cara jalanin bisnisnya, nggak tahu cara compounding, nggak tahu cara ningkatin uangnya. Kan kita pengen road to financial freedom.
Kita pengen ada kebebasan finansial di usia tertentu, ya mungkin usia-usia pensiun ataupun usia menjelang pensiun, kita pengen ada namanya financial freedom. Financial freedom itu harus dibangun oleh bisnis ataupun investasi. Nah, investasi itu tidak apa namanya? Kalau kita bicara punya uang, punya modal uang, ya tinggal diinvestasikan ke dana reksa atau reksadana, saham dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi ada juga orang-orang yang sebenarnya secara uang dia nggak punya, tapi dia punya skill, dia punya expertise, dia punya pemahaman, dia mengerti bagaimana mengelola bisnis itu sendiri. Dan teman-teman tahu di luar sana banyak yang punya uang tapi nggak tahu cara bagaimana menjalankan bisnisnya. Kalau teman-teman bertemu dengan mereka, maka jadi klop, jadi match kan? Nah, ini adalah salah satu cara teman-teman untuk bisa membuka mindset kita. Nah, dan saya memiliki pemikiran ataupun mindset tentang bisnis ataupun usaha dari sejak menjadi karyawan. Jadi teman-teman jangan nunggu di PHK, jangan tunggu pensiun, jangan tunggu nanti sudah tidak dipakai sama perusahaan baru mikir. Udah telat teman-teman. Karena semua itu harus dibangun, ya. Semua itu harus dibangun sejak dini, sedini mungkin. Waduh bang, baru usia 22 tahun nih. Aduh bang, baru usia 24. Ya, yang penting cari pengalaman dulu deh bang. Cari pengalaman, cari pengalaman, cari pengalaman. Ujung-ujungnya apa? Nggak dipakai sama orang lain. Akhirnya bingung. Nggak sadar usianya udah 40. Panik. Nah, artinya pada saat teman-teman punya skill set, teman-teman punya expertise, punya keahlian, punya hal yang bisa teman-teman jual ke investor yang punya modal uang. Kira-kira jadi nggak tuh barang? Pasti jadi kan? Pasti jadi. Tapi ada satu lagi teman-teman. Modal yang ketiga. Yang pertama tadi adalah modal uang. Yang kedua adalah modal skill set ataupun expertise, kemampuan teman-teman mengelola bisnis, punya customer, punya volume, punya value yang orang lain nggak punya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah modal network. Ada tahu nggak di sini? Mungkin sambil kita ada kalau ada yang komen-komen gitu ya, boleh juga. Ada yang tahu nggak network itu apa sih sebenarnya? Boleh dong dicantumin diketik ya, diketik teman-teman. Apa itu network gitu ya? Ya, network ataupun jejaring gitu ya. Apa sih maksudnya gitu ya? Nih dengerin ya teman-teman ya. Saya pernah dapat dari sahabat saya. Definisi daripada network adalah the people who you know and the people who knows you. Jadi orang yang kamu kenal dan mereka mengenal kamu. Itu network. Ada yang kenal sama Pak Prabowo, teman-teman? Boleh di open mic juga nggak apa-apa. Ya, kita santai kok sambil sharing. Ya, ada yang kenal Prabowo nggak? Pasti ada yang kenal dong. Banyak yang kenal Pak Prabowo dong. Betul ya? Tapi pertanyaannya, Pak Prabowo kenal kalian atau enggak? Kalau nggak kenal, ya kalian doang kenal. Ya, oh kamu kenal, oh itu ada ketua Kadin. Oh itu ada ketua Asdeki. Oh ini ada ketua asosiasi A, B, C, D. Oh dia, saya kenal dia di RUT itu. Tapi masalahnya mereka itu kenal kalian atau enggak? Oke. Dan ini adalah modal yang cukup penting, teman-teman. Kenapa? Yang punya network ini bisa memperkenalkan antara kalian yang punya expertise dengan yang punya modal uang. Karena network itu sangat mahal, butuh effort, butuh waktu, ya. Jadi teman-teman nggak mesti harus punya ketiganya.
Sengaja kok Allah menciptakan kita semua dengan segala keterbatasan, ketidaksempurnaan tujuannya apa? Supaya kalian bisa saling menyempurnakan, bisa saling kenal mengenal. Kalau sudah mengenal, apa yang bisa disupport, apa yang bisa di-sharing, apa yang bisa dibagi, seperti malam ini. Malam ini adalah salah satu tonggak bagi teman-teman untuk membuka network. Pernah ada yang excuse ke saya, aduh Pak, saya mah cuman admin di perusahaan anu. Pak, saya mah cuman orang operation di angkutan atau di perusahaan tracking. Pak, saya mah cuman kurir. Ya, ini bahasa yang negatif. Ya, kenapa? Karena biasanya orang-orang yang seperti ini jauh dari sukses. Selain dia sudah membatasi dirinya sendiri, ya, dia sudah merendahkan dirinya sendiri. Sekarang bagaimana orang lain mau menghormati dia, menghargai dia kalau dia tidak bisa menghargai value yang dia punya. Nah, ini teman-teman, yang saya maksud adalah kalau kita mau menjalankan usaha tapi mungkin masih jadi karyawan dan lain sebagainya, ya, tidak apa-apa, siapkan itu tadi. Kalau butuh modal uang, ya siapkan uangnya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Cari modal yang lain apa? Modal skill atau expertise. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah modal daripada network atau jejaring, ya. Dan teman-teman, pada saat teman-teman sudah berpikir bahwa oh, usaha saya akan relate dengan orang yang ini. Pertanyaan saya, apakah teman-teman masih mau tiap Jumat malam nongkrong di coffee shop di Tebet cuma sekedar hahihi sama teman-temannya yang dibilang sama Gen Z berupa self rewards gitu ya. Tapi lupa akan masa depannya, lupa akan membangun bisnisnya, lupa akan membangun atau menata usahanya sendiri, ya. Dan kita bisa belajar teman-teman dari beberapa kisah yang saya mau sampaikan. Oke, kita bisa mulai. Oke. Pelajaran berharga dari Jack Ma ya. Nama Jack Ma itu nama aslinya adalah Ma Yun ya. Dia adalah founder daripada Alibaba Group. Oke. Teman-teman, tahu nggak sih bahwa dia tuh sejak SD ditolak karena matematikanya buruk, matematikanya jelek ya. Dan apalagi faktanya bahwa dia saking pengen maju, pengen berubah dia karena mostly di China waktu itu untuk sulit berbahasa Inggris, ya. Dia pengen jadi guru bahasa Inggris. Nih, Jack Ma aja jadi guru, teman-teman. Jadi guru itu bukan berarti kalian harus di depan kelas, ya. Bukan berarti harus ada di dalam sekolah, bukan berarti harus terdaftar ya sebagai pengajar. Akan tetapi guru pada saat kalian bisa menyampaikan ilmu yang kalian punya. Karena at the end, ya, salah satu yang akan kita bawa pada saat kita wafat nanti adalah ilmu yang manfaat. Jadi kalau kalian berpikirnya adalah, oh saya harus jadi guru dulu gitu, baru bisa manfaat. Nggak perlu. Jadi apa yang kita punya, ilmu apapun yang kita punya, kita sharing. Nah itulah jadi ilmu yang manfaat. Nah akhirnya Jack Ma jadi tour guide gratisan gitu. Ya nggak dibayar sama orang. Terus kemudian awal-awal digaji, sekalinya dapat gaji 168.000 per bulan. Sama sekali tidak bisa komputer. Dan dari 24 ya aplikasi permohonan lamaran pekerjaan. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang masih eh, menunggu panggilan lamaran pekerjaan gitu ya. Sabar, tenang. Jack Ma ngirim 24 ya dari yang diterima itu ya. Dari 23 maksudnya dari 24 peserta ya, 24 peserta, 23 yang diterima di KFC kecuali cuma Jack Ma ya. Dan beliau juga pernah diancam untuk dibunuh dan diculik selama 2 hari. Ditolak kuliah di Harvard
10 kali coba ditolak. Tapi nggak patah arang kan, yang masih sekolah tenang saja gitu. Jadi kalau baru nyoba sekali terus gagal, ataupun kita mau masuk universitas yang kita pengen tapi kita belum berhasil, ya coba lagi, coba lagi. Jack Ma ya yang menjadi founder Alibaba, which is kekayaannya juga cukup fantastis, ditolak oleh Harvard University 10 kali. Kemudian dia memulai Alibaba tahun 1999 bersama teman-temannya 17 orang di sebuah apartemen. Oke. Jadi dia kumpulin teman-temannya di apartemen ya, karena nggak ada kantor, nggak bisa sewa kantor, jadi ya udah pakai apartemen yang ngumpulin teman-temannya. Saya tanya, Jack Ma punya modal uang atau enggak? Enggak. Jack Ma punya skill atau enggak? Yes. Dan Jack Ma punya network. Dari tiga, dia punya dua. Sehingga di tahun 2005, sahamnya Alibaba dibeli oleh Yahoo sebesar 40%. Nah, disitulah dia mulai punya uang. Jadi, pelajarannya apa, teman-teman? Ya, kita dapat pelajaran kalau ilmu itu tidak terbatas. Ya, selagi kita bersungguh-sungguh dan mempunyai kemauan, maju terus, jalan terus. Ya, kejar itu ilmunya, kejar apa yang menjadi impian. Saya yakin pasti teman-teman punya punya impian, punya harapan atau punya cita-cita yang cukup eh, tinggi sehingga mungkin sempat berpikir bahwa wah kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin deh. Jadi meragukan tadi ingat ya, meragukan diri sendiri, meragukan kemampuan diri sendiri artinya adalah merendahkan dirinya dan dia tidak akan mendapat respect dari orang lain. Next ya. Ini juga cukup menarik teman-teman. Kenapa saya angkat kisah seorang resepsionis ya? Kalau tadi kita bicara dari point of view-nya, POV-nya sebagai pengusaha ya. Sekarang POV-nya dari karyawan. Nah, ini yang jadi karyawan si Judy Tong ya. Judy Tong ini adalah resepsionis di perusahaan Alibaba. Kalau tadi Alibaba kan buka bisnisnya bareng 17 temannya itu di tahun 1999. Nah, si Judy Tong ini bergabung di Alibaba tahun 2000, jadi 1 tahun kemudian. Dan awal bekerja sebagai resepsionis. Oke. Kemudian pelan-pelan dipromosikan jadi customer service. Terus pelan-pelan dia bangun karirnya, ya, dia bangun karirnya dan sempat putus asa dan mau resign, ya. Dan mau resign ditahan sama Alibaba ya dan dijanjikan saham 0,2% saat Alibaba masuk ke bursa ataupun IPO ya TBK kalau kita di sini TBK Initial Public Offering ya IPO senilai 100 juta dolar. Tapi teman-teman penantiannya bukan setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 14 tahun, oke. Dan penantiannya senilai 2,5 triliun rupiah. Dari resepsionis, dia tingkatin dia punya kompetensi, dia punya ilmu, dia punya knowledge, ya. Jadi yang sekarang sedang jadi resepsionis jangan resah. Kalau itu yang bisa teman-teman lakukan sekarang, lakukan terus, ya, lakukan terus, ya, dengan meningkatkan ilmu, meningkatkan kompetensi, cari kursus, ya, cari pelatihan-pelatihan, ya. Sekarang itu yang penting bukan sertifikatnya, tapi knowledge-nya, ya, ilmunya, kebermanfaatannya, ya. Dan pelajaran apa dari seorang mantan resepsionis yang tiba-tiba menjadi triliuner eh, dalam waktu 14 tahun? Loyalitas, kredibilitas, kepercayaan. Jadi bangun ketiga itu, teman-teman. Bangunlah loyalitasnya dengan sangat baik,
kredibilitas kita, ya, loyalitas kesetiaan kita kepada perusahaan dalam artian kita tetap profesional, ya, dan kredibilitas ya ini yang tidak bisa dibeli, teman-teman. Banyak orang tergiur karena gajinya merasa tidak cukup. Akhirnya apa? Harus korupsi, harus mengambil harta yang bukan haknya, harus mengambil kesempatan-kesempatan dengan rebate, dengan refund, dan lain sebagainya. Kita harus akui di dunia logistik itu sangat-sangat lumrah, betul nggak, teman-teman? Dan ini terlalu banyak dan terlalu sering dinormalisasi. Dan ini akan sangat merusak mental teman-teman. Ya. Dan teman-teman yang mungkin berpikir, aduh, bang, kalau nggak korupsi, nggak dapat apa-apa di sini, bang. Gitu. Yang lain aja pada korupsi gitu. Ya, kredibilitas nggak bisa dibeli, teman-teman. Dan sekali orang mengenal kalian, bahwa kalian bisa dibeli dengan sogokan, dengan rebate, dengan refund yang nilainya nggak seberapa, yang menurut teman-teman, waduh, asik nih, dapat duit bisa ganti motor, bisa beli mobil, bisa ganti iPhone, ya. Tapi teman-teman, pada saat kita sudah dikenal, dicap orang yang tidak punya kredibilitas karena bisa dibeli dengan uang, teman-teman menutup rezeki kita sendiri. Nauzubillah, jangan sampai terjadi seperti itu. Karena dunia logistik kecil sekali. Dunia ini saya sudah kecil gitu. Sini ketemu orang, oh kenal sama ini, ketemu sama ini gitu. Circle-nya nggak jauh-jauh. Dan referensi itu sangat penting. Ya pada saat kita bisa dibeli, teman-teman, ini bahaya. Ya jadi eh, usahakan menjaga kredibilitas dan kepercayaan yang kita sudah terima. Oke, sudah 30 menit ya, hampir 30 menit. Tapi di sini saya juga mau menyampaikan buat beberapa pengusaha ataupun beberapa karyawan yang berdasarkan fakta di lapangan gitu ya. Ada 3 alasan utama bahwa kenapa banyak karyawan-karyawan terbaik itu resign, ya. Udah dia kontribusi, performancenya bagus, kemudian dia tidak korupsi, ya. Ini ada salah satu alasannya, teman-teman. Oke. Yang nomor 3 sangat mencengangkan. Yang pertama adalah komunikasi yang buruk, ya. Perusahaan ataupun company tempat kita bekerja tidak transparan, dalam artian tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada regular meeting yang dibangun komunikasinya, dan tidak ada apresiasi atau reward. Ini ini penting teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan ataupun budaya yang buruk. Komunikasinya mungkin sudah bagus, ya, tapi ada lingkungan yang tidak mendukung untuk berkembang, ya, yang mungkin di dalam lingkungan itu suka ngomongin orang di belakang, ya akan menjelek-jelekan orang, menjelek-jelekan performa orang, ya. Ini lingkungan yang buruk, teman-teman. Dan didukung oleh perusahaannya. Supaya apa? Supaya terjadi konflik. Dan ini bahaya, ya. Lingkungan atau budaya yang buruk ini harus bisa dipahami oleh pimpinan perusahaan, oleh perusahaan ARD, dalam hal ini HRD dan lain sebagainya, termasuk semua karyawannya, ya. Dan kita perlu membangun value yang baik. Oke. Yang ketiga adalah alasan kenapa banyak karyawan terbaiknya resign, karena pemimpinnya nggak kompeten, ya. Pemimpinnya tidak mau turun tangan, pemimpinnya tidak memberikan opportunity, pemimpinnya tutup mata, pemimpinnya bukan bukan cari solusi, akan tetapi cari-cari kesalahan. Dan itu banyak sekali, teman-teman. Ya, banyak sekali. Ini yang kita harus improve, teman-teman. Tadi seperti di awal saya bilang bahwa awal
kita mengadakan ini, ada Zoom, kita sharing dan lain sebagainya karena keprihatinan saya, teman-teman. Keprihatinan saya dalam dunia usaha, khususnya dunia usaha dalam logistik, ya, banyak orang-orang bagus resign, akhirnya mental ke sana kemari, bingung, ya, karena perusahaannya tidak bisa memprovide dengan komunikasi yang baik, lingkungan yang baik, dan pimpinan yang bijak. Oke, saya lanjutkan. Kita pernah belajar dari Jet Express. Teman-teman tahu dulu ya. Setelah beroperasi dulu, Jet Express, ada yang tahu perusahaan kurir? Mungkin Pak Om Nanang tahu nih kan, agak-agak dekat ini, familiar dengan Jet Express. Ataupun Ya, ya. mungkin ada Pak. yang pernah kerja di sana mungkin. Ya, Jet Express ini didirikan oleh Peter Chandra ya pada 2 Februari 2015. Awalnya cuma dua kantor cabang. Kemudian terus di tahun 2016 punya 16 kantor cabang. Di 2022 memiliki 62 kantor cabang. Dan mostly pelanggannya B2B. Ya, ada Bank BTN, Mandiri, Yakult, Adira, dan lain sebagainya. Tapi bisa tutup beroperasi di akhir Februari 2022. Jadi usianya 7 tahun, teman-teman. Nih, keprihatinan kita ya. Karena kalau ada satu usaha tutup, pasti karyawannya harus di layoff, ya. Dan pengusaha juga bisa dibilang mungkin kapok investasinya gitu. Dan pertanyaannya, kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman? Kenapa ini terjadi pada Jet Express? Mungkin ada yang mau sharing juga? Atau kita lanjut dulu? Nanti kita langsung tanya jawab ya, habis sesi ini. Oke, teman-teman, banyak eh, effort ataupun banyak usaha yang ingin dijalankan, harapannya sangat baik, ekspektasinya sangat baik gitu ya. Tapi jarang memikirkan kompetensi karyawan, ya, jarang memikirkan kompetensi karyawan. Padahal salah satu kenapa bisa perusahaan-perusahaan bisa bertahan itu bukan lantaran foundernya jago atau ownernya jago gitu. Tidak, tidak semata-mata itu teman-teman. Ya, di sini saya merangkum paling tidak sedikitnya ada 5 ya kompetensi yang teman-teman ini bukan hanya bagi karyawan, tapi kita semuanya ya kita harus punya kompetensi ataupun kemampuan, skill yang akan bisa bantu perusahaan kalian, baik kalian karyawan ataupun kalian pengusaha yang bisa bantu untuk perusahaan menjadi lebih sukses. Yang pertama adalah customer centric, ya. Customer centric itu apa sih? Customer centric mungkin sebagian ada yang menjawab customer centric adalah customer satisfaction atau customer happiness, ya, atau meet customer standard, ya teman-teman ya. Padahal customer centric adalah lebih dari sekedar itu, ya. Customer centric adalah begini. Teman-teman boleh dicatat ya, ini mau dijadikan quotes of the day juga boleh. Customer centric adalah ketika semua resource, semua sumber daya kita, baik itu sumber daya uang, sumber daya tenaga, karyawan, sumber daya apapun yang kita miliki di perusahaan, itu fokus beyond customer expectation. Artinya adalah semua yang kita miliki fokusnya ya melebihi harapan dari pelanggan. Jadi bukan di bawah, bukan sama dengan harapan mereka, tapi lebih ya beyond expectations, di atas itu, di atas rata-rata. Lakukan ini dalam segala hal, baik dalam pekerjaan atau dalam misalnya gitu ya. Ini contoh sederhana.
Ibu kita minta tolong, tolong cuciin piring dong, gitu. Bantuin cuci piring. Contoh ya, ini yang sederhana ya. Ya, teman-teman jangan hanya bisa nyuci piring, tapi bersihkan juga yang lain, mungkin sambil disapu atau dipel ataupun lain sebagainya. Itu contoh sederhana di rumah. Ya, dalam perusahaan, pada saat teman-teman berpikir bahwa, oh, customer saya butuh layanan yang cepat. Yang kita lakukan bukan hanya cepat, kita perlu cepat, tepat, murah, gitu. Kita berikan, mereka minta A, kita kasih A, B, C, D, gitu. Ya, coba pikirkan di perusahaan teman-teman masing-masing, ya, apakah memungkinkan untuk bisa melakukan hal tersebut? Gitu. Yang kedua adalah communication skill. Tentunya nggak perlu saya terjemahkan, ya, kemampuan untuk berkomunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi ini menyampaikan pendapat, menyampaikan opini, ya, dengan apa? Menyampaikan opini dengan data, ya. Yang ketiga adalah kemampuan ataupun skill keahlian tentang presentasi. Teman-teman butuh ini. Teman-teman punya ide, tapi nggak tahu cara presentasi ini gimana, cara komunikasinya gimana gitu. Yang ada salah gitu kan. Dan akhirnya apa? Akhirnya nggak jalan idenya. Ide sebagus apapun, hanya sekedar ide kalau tidak dikomunikasikan, tidak dipresentasikan. Tampilkan dengan data-data yang valid. Dan itu akan bisa membuat keputusan-keputusan bagi top manajemen bisa cepat untuk decide. Ya. Yang keempat adalah business acumen. Business acumen itu maksudnya begini, teman-teman. Teman-teman harus punya kompetensi atau kemampuan, ya, untuk melihat peluang dari setiap proses, ya, melihat potensi bisnis ataupun celah bisnis di dalam kondisi yang terjepit sekalipun. Oke, itu kurang lebih ya apa penjelasan ininya ya, bebasnya ya. Nah, yang kelima, oh saya yakin teman-teman terutama yang Gen Z gitu ya, minimal milenial dan lain sebagainya pasti udah ngerti teknologi ya. Teman-teman perlu belajar AI. Teman-teman perlu belajar mengerti tentang pakai AI ya. Teman-teman perlu eh, mengerti tentang connectivity, integrasi, API gitu ya, konektivitas dan lain sebagainya. Ya, itu teman-teman perlu belajar tentang teknologi karena ke depan itu yang akan menjadi kunci, teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Dan izin nanti saya batasi sampai dengan jam 9 ya, teman-teman, baru kita buka dengan tanya jawab. Mungkin tanya jawabnya juga sekitar 10 menit gitu ya, 5-10 menit. Oke, jadi kita manfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Oke, teman-teman, kita bicara juga tentang strategi bisnis ya. Kita waktu itu menghadapi pandemi, kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Nah, teman-teman harus bayangkan bahwa setiap saat harus berpikir atau punya sense of crisis. Sense of crisis bukan berarti kita bilangnya adalah tidak bersyukur ya, bukan. Tapi kita harus berpikir bahwa saat ini kondisi sedang krisis dan kita harus berpikir cepat. Ya, kita harus berpikir lebih tepat, kita harus berpikir lebih matang dan harus berpikir dan action yang sangat-sangat cepat. Ya, makanya saya kasih title adalah Go Big or Go Home. Ya, dalam strategi bisnis Anda besar atau pulang kampung, nggak bawa apa-apa. Ya, perhatikan ini 4 poin. Ya, teman-teman mau usaha apapun, mau usaha UKM, mau usaha logistik, mau usaha trading, manufaktur dan lain sebagainya. Perhatikan 4 poin ini. Yang pertama adalah financial check up. Selalu siapkan informasi ataupun data tentang aset.
yang kalian punya, hutang piutang, ya, biaya-biaya yang bisa diefisienkan sekecil mungkin, ya. Sekecil apapun efisiensi yang teman-teman bisa lakukan, pasti akan berdampak kepada keberlangsungan usaha. Silakan dipraktekkan, mungkin orang tua kalian punya usaha, lakukan ini, financial check-up. Yang kedua adalah siapkan new business plan, ya, new business plan atau backup plan. Untuk apa? Untuk mengantisipasi dan beradaptasi jika ada perubahan tentang culture pelanggan. Dan ternyata di belakang kita kompetitor sedang sibuk untuk menyiapkan bisnis barunya gitu. Ya, yang ketiga adalah customer focus. Customer focus itu maksudnya apa? Apapun tadi yang investasi kita, ya kita mengeluarkan uang dari perusahaan itu harus impact ke customer. Bangun SOP, beresin SOP-nya, ya standard operating procedure-nya itu diperbaiki lagi supaya yang impact langsung ke customer. Ya, SOP, IOP, KPI, SLA itu harus yang bisa impact ke customer. Jadi kalau punya KPI tapi ternyata nggak ada impact ke customer, teman-teman. Buat apa? Cuman sekedar bikin karyawan disiplin, tapi nggak ada untungnya buat perusahaan. Oke. Yang keempat, yang terakhir adalah everybody is a sales. Teman-teman sadar nggak bahwa waktu kita lahir, dilahirkan oleh ibu kita, ya, kita udah acting sebagai sales. Dari mana bisa? Bayi baru lahir pasti nangis betul ya, ya, nangis ya. Untuk apa? Minta susu. Karena dia nangis, jadi dapat susu. Karena dia nangis, diberi makan. Oke? Itu gaya sales. Dia ada action dulu, dia harus action. Sales itu harus proaktif. Jangan nunggu. Ya, kalau nunggu bukan sales. Ya. Kalau nunggu itu sell, tulisan sell tuh di Robinson, di Matahari itu tulisan sell itu nunggu aja gitu. Kalau sales proaktif dan kita semua sales, teman-teman. Ya, kita bisa menjual kan, kita bisa bernegosiasi kan. Ya. Waktu masih bayi aja, ternyata kita bisa dapat susu dengan menangis. Ya masa sekarang sudah diberi semua sumber daya, sudah dikasih ilmu disekolahkan, dikasih pengalaman dan lain sebagainya, tapi kita tidak bisa jualan. Dan ajak semua orang, baik itu di admin, baik itu di operation, baik itu orang customer service, ataupun orang lapangan dan lain sebagainya. Ajak mereka terlibat dalam kegiatan sales walaupun bukan direct selling. Tapi pada saat dia ngobrol dengan teman-temannya, dia promosikan perusahaannya. Pada saat dia bertemu siapapun, dia dengan bangga memperkenalkan, ya. Dia memperkenalkan perusahaan tempat dia bekerja. Dengan bangganya dia sampaikan, oh, saya bekerja di sini, Pak. Saya memang orang operation, tapi saya punya jiwa sales, Pak. Bapak kalau butuh, silahkan datang ke kantor saya atau hubungi nomor saya. Pasti saya akan bantu. Gitu ya, teman-teman ya. Saya lanjutkan. Oke. Ini nanti kita akan bisa, ini terakhir. Ini bagi pengusaha ya, teman-teman. Ya, ini penting. Ya, salah satunya adalah bahwa buat saya bukan hanya sekedar work-life balance, tapi work-life death balance. Bagaimana sih maksudnya? Maksudnya adalah kita harus punya spiritual kompetensi. Tentunya untuk hal ibadah urusan kita sama Allah, sama Tuhan kita, sang Maha Pencipta, betul?
Tapi ingat bahwa dalam berusaha kita juga harus bisa menyertakan karena usaha itu bukan hanya sekedar untung dan rugi, teman-teman. Tapi usaha itu ataupun perusahaan kita adalah pilihan apakah kita akan menuju surganya Allah atau nerakanya Allah. Dan dari saya itu aja, teman-teman. Yang belum punya kontak, silakan bisa dicatat untuk kontaknya maupun sosial media, ya. Jadi teman-teman bisa kita bisa sharing dan kita stop share. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan beberapa poin. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan ataupun yang ingin disampaikan. Ya, silakan. Alhamdulillah hari ini ada 18 orang ya untuk mengikuti ini. Silakan. Kalau ada pertanyaan, saya kasih waktu sekitar 5 menit. Assalamualaikum Bang, izin Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya daripada belum harus dipancing dulu biasanya Bang. Malu-malu ya? Apa Oke, kabar, Dev? Malu-malu bang. jadi baru nongol ya. Oke, lanjut. Oke Bang, jadi ya ini gunanya nih ketemu Bang Kamal udah lama juga nih. Ini salah satu guru saya nih di dunia persilatan nih. Lo, 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 lo. Ya Oke. tadi mengenai ini ya mindset entrepreneurship ya Bang. Itu kan Ya, tadi bahas ada tiga ya. Tapi kalau saya mungkin ada tambahan satu poin, jadi ada empat oke. poin. Nah, cuman kita coba interpretasikan pakai bahasa Gen Z ya. Oke. Oh Ya, iya, jadi gue lupa kalau ya. Masih Gen Z sih ya. jadi kalau saya Bang versinya mindset entrepreneurship itu ada empat poin Bang. Yang pertama itu ada Mr. Nice Guy, terus yang kedua itu ada tech savvy, yang ketiga ada network ya sama networking gitu ya. Ya, Nah, yang terakhir itu ada gangster Bang. Jadi biar oke. kita Boleh di-sharing dong, gangster? ya. Oke, jadi kalau Mr. Nice Guy yang pasti tadi ya apa mindsetnya tuh modal uang ya. Jadi nggak Ya, perlu banyak dibahas tadi Bang Kamal udah bahas banyak. Jadi, cuman kalau kita gampangnya ingatnya Mr. Nice Guy ya. Biasanya karena kan orang banyak duit tuh kan nice ya. Jadi Mr. Nice Guy. Nah yang kedua adalah tech savvy ya. Tech savvy itu ya itu tadi skill ya. Modal skill ya skill. Jadi kenapa tech savvy ya tadi zaman sekarang skill yang tidak ada teknologinya kayaknya kurang gitu ya Bang. ya, Jadi kita istilahnya adalah tech savvy. Nah yang ketiga itu tadi networking atau bahasa gampang kita ordal lah ya. Kemana-mana kalau nggak ada orang dalam zaman sekarang susah bang gitu ya. ya, ya, ya. Betul. Nah yang terakhir nih bang, yang Ya, sangat penting menurut kita tuh ada kita harus punya mental gangster bang. Mental gangster atau gampangnya gangster. kita punya mental preman ya. Mental preman. Nah tadi kan Bang Kamal sebutannya apa? Go home, go big or go home ya. Ya, Kalau kita mental preman, kill or to be kill bang. oke. Iya. Bahaya. Iya, iya. Ngeri Jadi ya. jadi menurut kita kalau kita punya modal doang, punya network, punya skill, kalau nggak berani bang percuma bang. Oke. Jadi kalau nggak berani percuma bang. Jadi kita harus punya modal, ya itu tadi modal gangster ya, hantem aja dulu kan. Mentality ya berarti ya. Iya bang. Ya itu aja sharing-sharingnya bang. Ini mungkin harus dipancing dulu, jadi mudah-mudahan tadi teman-teman ada yang nambahin lagi ya. Oke, Siap. terima kasih Thank bang. you. Thank you, Om Nanang. Thank you. Silakan yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Kak Haji dari ujung Selat Sunda. Masya Allah. Jauh amat. Ah, kalau tadi udah networking, modal, oke. Nah, yang mau tuh diupdate tentang regulasi dan aturan di Indonesia itu mempengaruhi eh, perjalanan bisnis dan usaha dunia usaha Indonesia memang sudah pasti. Cuman ke depannya menangkap peluang itu, tapi
regulasinya tidak mendukung, bagaimana cara way out-nya lah, solusi yang paling terbaik. Oke. Pertanyaannya, oke harus mikir ini jawabnya nih. Habis di Indonesia udah selesai undang-undang ini, ada lagi. Habis Kortek, ada lagi. Ya, Habis ini, ada lagi. ya. Sengaja Ya, Bang biar panjang Bang. Jadi nggak biar cuma 10 menit. oke. Hatur nuhun. Terima Ya, kasih, Kak Haji. siap. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ahmad dari Cilegon, Wih, Banten. Alhamdulillah. Jadi yang saya bisa menjawab begini. Inilah yang disebut dengan situasi yang volatil ya. Jadi memang ketidakpastian ya, penuh dengan ketidakpastian. Tapi urusan dapur itu harus pasti, betul nggak Kang? Ini yang nggak bisa enggak gitu. Urusan perut harus pasti. Tapi sedangkan dari mulai aturan, undang-undang, ini yang tidak pasti. Yang kita bisa lakukan apalah? Apakah? Itu ya gini, protect yourself. Gimana caranya? Kita nggak bisa minta kerjaan sama pemerintah. Jangankan minta kerjaan sama pemerintah, ya. Kita pertama kali diterima kerja, padahal nyari sendiri, interview sendiri, ya kan? Kerja masuk digaji sama orang, baru terima gaji udah harus potong, belum terima gaji malah sudah dipotong pajak. Betul kan? Yes. Betul ya. Nah, sama dalam bisnis usaha juga begitu. Aturannya berubah, banyak berubah. Nah, ini yang tadi saya maksud adalah siapkan backup plan. Jadi selalu ada siapkan backup plan. Apapun yang kita lakukan, next actionnya adalah backup plan. Selalu harus ada plan B-nya. Apapun yang kita lakukan, siapkan plan B-nya. Karena kita nggak pernah tahu gitu. Sama seperti pandemi kan nggak ada yang pernah menduga, ya. Oleh karena itu, perlu untuk membangun tim dan usaha yang agile. Maksudnya gimana? Begini, kita juga nggak pernah bisa mengira kondisi yang pandemi seperti kemarin, ekonomi dengan dolar yang tiba-tiba naik dan lain sebagainya, solar yang sekarang sudah di 30.000 per liter, gitu. Yang punya Pajero selamat, ya kan? Itu. Ini Kang Ahmad katanya udah mau nambah Pajero nih. Saya bilang kalau bisa mobil listrik aja, Denza gitu. Bukan Amin. promosi ini. Tapi Amin. ya artinya Pak, kita coba menyiapkan backup plan. Kemungkinan-kemungkinan terburuk itu perlu dilakukan seperti tadi kan perlu ada sense of crisis. Kalau kita berpikirnya, waduh, ada ini sukses, dapat order pertama 1 miliar, ya misalnya. Dan kita, selebrasi, selebrasi apa namanya perayaan itu, habis 500 juta gitu kan, ya. Ini terlalu euforia gitu. Dan celebrate too early. Makanya kita perlu perlu menyiapkan beberapa backup plan, beberapa hal-hal yang mungkin cukup krusial untuk kita bisa bisa lakukan eh, di dalam keterbatasan. Saya rasa itu mungkin mudah-mudahan tidak puas, jadi nanti bisa ikutan lagi gitu. Next, mungkin kalau boleh, Mas Rizky, kita masih bisa 2 menit lagi kah? Silakan, silakan Pak. Oke. Masih ada 2 menit, teman-teman. Silakan kalau misalnya masih ada pertanyaan. Halo, Mohon izin untuk daftar hadir sudah di-share. Izin. Siap, sudah. Oke. Untuk teman-teman yang sudah udah mengisi daftar hadir, terima kasih. Yang belum bisa, tolong diisi daftar hadirnya. Ini supaya kita punya database untuk komunikasi. Next, silakan. Ada pertanyaan yang lain? halo, selamat malam. Ya, selamat malam dengan siapa? MT06 ini. Dengan Surya, Ya, Surya, oke, MTU 2006. oke, Kalau lihat title Pak Kamal itu sering STG itu ya, karena kita dulu di liner. Kayaknya STG ini sering disebut gitu sama oke. Ibu. Jadi
mungkin di era sekarang ini kan kita di mungkin kita agak ngomong ke teknis terkait ekspor impor ini. Mungkin kalau kita di liner ini kan kalau di internasional pasti kita ini lagi kondisinya itu kan eh, minus ya, di mana impor lebih banyak daripada ekspor. Ini mungkin satu gambaran kondisi ekonomi kita juga ya terkait dengan logistik cost dan lain-lainnya gitu. Dan kalau untuk domestik kan sebenarnya masalahnya adalah Pulau Jawa itu lebih banyak kargo dibandingin ke Pulau Jawa kan ya. Yang banyak orang nanya kenapa ke Papua bisa lebih mahal dibandingin ke China. Nah, ini yang tantangan ke depan kayaknya sih kalau dari teman-teman kita di logistik mostly ketika sudah di positioning senior manager ataupun director mereka akan pelan-pelan mengarah ke buka usaha sendiri kan ya dari nol ataupun dari tracking paling simple misalkan tracking ya ataupun custom broker biasanya ini terkait kita buka usaha dan kita bisa take out customer ikut ke kita itu secara etik itu gimana ya? Jadi nanti ke depan kan dari bisnis sebenarnya logistik ini banyak diintegriti kan sebenarnya kita bisnis secara orang nggak sadar tadi misalkan kayak kita jadi pelayaran bilang misalkan depo bilang kita bisa mengerjakan ini kita bisa melakukan ini tapi ketika kualitas berjalan technical ataupun KPI yang bukan SOP kadang-kadang ada yang nggak bisa tercapai gitu. Mungkin itu aja sih itu aja sih. Nah, ke depan mungkin ya import bakal lebih banyak dan lebih banjir ke Indonesia sih ya. Jadi mungkin alih-alih impor yang gampang sejak dengan lebih depan. Gitu aja. Dari saya Pak. Mohon izin Bang Surya. Terima kasih Bang Surya. Mas Rizky, jelas nggak dengernya? Saya tadi agak kurang jelas. Oh, Eh, Ya, saya juga, poinnya, Pak. ya poinnya apa? Pertanyaannya, maaf, Mas Rizky boleh dibantu? ini kan Agak kurang jelas juga ya tadi tuh, izin tuh. operasi ya. Mungkin bisa diulang, Pak, Bapak, pertanyaannya, Pak, lebih disimplifikasi aja. Terkait logistik perintahan mengenai market dan lainnya. Ini kan kalau logistik lebih banyak dipercayakan ya bisnis kita ini. Nah ini kiat-kiat kita ke depan mengenai integritas, terus juga tadi sempat dibahas mengenai rebate itu sales. Maaf, mungkin sinyalnya kurang bagus. Atau nanti boleh diketik aja Bang Surya, biar nanti bisa lebih paham pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Oke, sambil nunggu Bang Surya nanti pertanyaannya diketik di kolom chat. Mungkin satu satu pertanyaan lagi, satu satu kesempatan lagi penanya boleh. Terus kita tutup. Untuk kita nanti terakhir sebelum kita tutup, teman-teman, kita juga tetapkan mungkin kalau memang ini mau dilakukan secara reguler sebagai tambahan ilmu ataupun tambahan diskusi atau sharing, boleh cantumkan eh, kira-kira tema apa yang akan diangkat di sesi Jumat depan, ya. Boleh teman-teman misalnya lagi mau tahu tentang bisnis apa ataupun tentang mungkin logistik outlook atau apa gitu ya, atau industri dan lain sebagainya. Karena di grup ini alhamdulillah mungkin macam-macam ya, ada yang dari background logistik maupun dari manufaktur ya, energi terbarukan dan lain sebagainya. Dan nanti sekiranya ada tema ataupun materi yang teman-teman eh, perlu mau sharing, misalnya tentang relate dengan angkutan darat, misalnya, saya bisa mengundang Ketua Umum Aptrindo misalnya, atau mungkin teman-teman di ALFI, teman-teman di asosiasi-asosiasi seperti INSA gitu ya. Itu bisa kita undang juga di apa sesi sharing kita Jumat malam ya. Jadi teman-teman boleh cantumkan usulan-usulan tema yang diharapkan.
kalau tidak ada lagi pertanyaannya, mungkin saya izin untuk ditutup. Nanti boleh teman-teman bisa sampaikan mungkin ada di grup ini ya, alumni juga boleh nanti di situ kita bisa karena saya ada di dalam grup itu teman-teman, jadi bisa kalau misalnya mau ngangkat tema, nggak mungkin kita bahas sepanjang ini di grup gitu ya, supaya waktunya juga lebih optimal dan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Ya, kalau ada yang belum bisa saya jawab di sesi minggu ini, mungkin di minggu depan saya bisa jawab gitu. Mungkin saya rasa cukup sekian. Ini sudah 1 jam, teman-teman. Tadi kita mulai kurang lebih jam 8:10. Kita sudahi pada malam hari ini jam 21:16. Eh, Alhamdulillah kita ucapkan dari sesi diskusi ataupun sharing kita malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan join di Zoom acara pada malam hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan semua urusan kita yang masih mencari pekerjaan, mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan, yang sedang merintis menjadi pengusaha dimudahkan juga untuk segala sesuatunya ya, dan kita juga berharap tetap bersilaturahmi, tetap berdiskusi, kita sharing untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan eh, dari pertemuan ini, walaupun secara online, karena kalau offline sangat makan waktu sekali gitu. Kebetulan malam ini saya sedang di Surabaya, sedang ada tugas juga, jadi diupayakan di sela-sela kesibukan kita hari Jumat jam 8 malam, waktu 1 jam kita pakai untuk kita berdiskusi atau sharing apa yang mungkin menjadi manfaat buat kita semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mungkin banyak menyampaikan ataupun ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Thank you Bang untuk sharing Oke, sessionnya. terima kasih. Makasih Makasih. Bang. Thank you Bang. Terima kasih semuanya. Bang. Thank you. Sehat-sehat ya Sehat-sehat semuanya. temanku Ya, ya. Sehat-sehat Bang. kasih. Amin. Iya. Terima kasih. Thank Terima you kasih. Bang, izin live ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Makasih ya. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bang, izin pamit Bang.